ditawarin sama dokter lain 80 juta. Jadi semua suruh bayar. orang pasti tergiur dong, alat murah aja kan. Tapi alat ini dipegang sama salah satu dokter di Pondok Indah gitu aja. Dia megang alatnya, akhirnya dapat alatnya karena bayarnya lebih gede. Tapi yang alatnya nggak bisa dipakai karena ada kodenya. Kodenya, pinnya itu kalau dimasukin dia akan kelok karena ternyata alat itu belum lunas sama tokonya, ngeling. Jadi dia bayar barang yang masih belum lunas. Itu juga kejahatan. Pemalsuan tadi juga itu kalau nggak salah 262 atau berapa. Ini penipuan banyak banget, pasalnya banyak banget. Dia kan punya suami ya, mungkin pernah nyoba nanya untuk Enggak, suaminya pernah telepon gue 3 hari yang lalu, 4 hari atau 3 hari yang lalu pas mulai rame. Pas kita mulai masuk. Boleh tahu tuh ngomong apa? Dia cuma cerita ada apa, gue ceritain dan gue ngomong begini, Mbak M ini pernah bilang bahwa suaminya ini katanya DPO narkoba, kata Mbak M ya. Dia tertangkap tapi kabur, sekarang DPO. Gue ngomong sama orangnya, sorry nih, lo nelfon gue tanya, lo DPO bener apa enggak? Karena gue gak mau kesangkut-sangkut, lo nelfon gue, ya nanti ada data nelfon gue, saya pikir kenapa-napa. Dia cuma bilang, soalnya gue ada video juga, CCTV dikasih sama istri lo nih, lo kaburnya lagi naik ojek. Padahal gak kabur sejalan biasa. Terus, Kak, Mas dibilang kalau gue DPO, kan gue udah ditangkap. Oh iya juga sih. Dan gue dapat informasi dia ada di Pejaten kok, handphonenya nyala. Nah tapi kemarin dia nelfon gue lagi bilang bahwa udahlah kasihan si istri gue ini dia lagi sakit, dia bisa destruktif, bisa kalau depresi bisa bahaya. Terus gue bilang, lu gimana sih kemarin lu lu difitnah selingkuh dan segala macam, mukulin dia. Gue tanya juga, lu mukulin dia enggak, gue cuma cecok mulut, terus dia yang nyiksa diri sendiri. Ya kan, tapi abis itu kemarin tiba-tiba dia hubungin gue buat kayak seolah-olah udahlah gitu. Tapi gue bingung nih, sekarang jadi pertanyaan besar buat gue, kenapa ya gitu. Karena di hari yang sama dia nelfon juga dokter Yeni dan nelfon Dennis juga segala macam, melakukan hal yang sama, kayak meredam. Kasihan banget dong nih, suami udah difitnah di itu tapi dia masih tapi jadi pertanyaan besar, kenapa ya gitu. Karena kan kakak-kakaknya suaminya kan teman gue. Ini selalu Gua gitu kan, dia udah bayar Dennis tuh. Gue lupa lagi bilang Dennis. Tiba-tiba Dennis bilang, "Kak, kok si MZ ini mau nganterin duit lo?" "Oh ya, gue lupa bilang, gue minta anterin ke rumah lo." Terus oh ya udah, tapi dia bilang mau datang jam 4, jam 6, jam 10, jam 2 pagi dan datang. Nggak datang. Karena gue ngomong sama dia juga, kata si Dennis, "Gila lo malah dia ke gue, udah nggak apa-apa kan gue kenal dari lo tanggung jawab gitu kan." Jadi berarti gue sama Dennis yang dulu musuhan sekarang bersatu, sama-sama ditipu, ya kan? Nah, udah pokoknya intinya besok. Nah, gue mulailah dia ngomong di salah satu infotainment bilang bahwa katanya gue yang cancel. Nah, berarti kan ngejelekin gue, berarti gue beli, gue DP, gue cancel, gue minta DP. Kan itu nggak bener. Akhirnya gue terpaksa lah ngomong di sosial media, ceritain kronologi sih, tapi gue nggak nyebut nama dia juga. Dia bilang, "Awas ya, ini adalah pengancaman, ini adalah UIT, gue bikin apa namanya SPKT." Oh udah, gue nggak percaya. Gue transfer asal lo take down. Gue cuma bilang gue nggak percaya lagi sama lo. Dia ngasih lagi UIT segala macam, udah gue nggak balas sekarang. Dia panik setelah gue, padahal gue nggak nyebut nama dia juga. Terus dia udah mulai menjolimi, bilang dijolimi. Kakak ingat umur, kakak punya anak cewek. Kak, tolonglah bercermin, Kak. Bercermin sama sikap kita. Terus gue bilang gini, "Lo kenapa nggak nasihatin diri lo sendiri sih?" Gue bilang gitu. Dia bilang, "Situ malaikat ya, dasar settingan." Hah? Nggak nyambung. Oh jadi oke, dengan itu gue menyatakan bahwa gue nggak mau balas apa namanya WhatsApp dia lagi. Gue bayar. Gue cuma bilang lo tinggal bayar sama sih. Udah ditangkap, diancam untuk dilaporkan juga. Iya, tapi gue udah bilang gue nggak takut lah. Karena ibaratnya yang gue lakukan benar, gue nggak nyebut nama dia juga dan masih bagus loh, gue sopan banget. Iya, gue mau transfer sekarang, nanti bilang mau transfer kakaknya, mau transfer cowoknya, mau transfer cowoknya, sebentar bilang cowoknya anggota dewan, sebentar cowoknya bilang pengusaha. Terus habis itu nanti dia lagi transfer lagi orang keuangan nih, sampai akhirnya dia bilang, "Nih udah gue transfer, jadi dia 110 juta. Gue bilang nggak perlu lo transfer 110 juta, 100 juta aja cukup. Karena RTGS ya. Bukti transfer. Terus gue bilang, si Dennis juga telepon, "Kak, gue dibayar, udah kesenangan si bego tuh." Udah cek belum masuk? Iya belum masuk kata Dennis, karena itu RTGS 2-3 jam. Ini RTGS, lo tuh dibayar 50 juta, RTGS itu di atas 100 juta. Lo goblok, lo coba lihat mana bukti transfernya. Jadi lihat, bukti referensi sama, nomor referensi sama, tanggal detiknya sama. Ini editan.
anjing gitu kan. Iya. Tapi gue ketawa tuh, anak gue si Cinta ketawa. Terus Cinta lagi nih, udah aku bilang, soalnya Cinta bilang waktu gue mau transfer, dia kan denger tuh omongannya, jangan transfer Pak, kan Papa gue liat mobilnya. Terus siapa sih orangnya, gue tunjukin orangnya ini. Ini orang kayaknya nggak bener deh feeling aku. Ya aku juga udah ngomong begitu. Cinta bener tuh, dan Cinta ketawain gue, tuh Ben Papa kejebak, biasanya pinter Papa, ya gue ini dia lebih pintar nipu tapi. Jadinya gue bilang, lo edit ya? Enggak ngedit. Terus dengan begonya, mana editannya? Dikasih bukti transfer gue sama si Dennis. Gue langsung ngulung miliar. Jadi dia nipunya goblok. Iya kan? Bukan, mungkin karena udah nggak bisa berpikir Udah, panjang, iya. bingung. Nah, akhirnya intinya dulu gue balikin, nanti orang dia nyalain orang finance gue nih yang ngelakuin nih. Oh berarti orang finance lo nipu dong? Oh ya nggak ada, kak gue pasang badan deh. Ya udah aneh-aneh dia nyalain orang finance. Habis itu intinya dia jadi transfer enggak. Jadi ciri-ciri penipu yang model begini adalah dia menjanjikan kita dengan tenangnya, kak akan ditransfer sekarang. Ternyata sama ini. Nanti pacar gua akan ke ATM. Emang pacar lu nggak ada uang cash? Pacar gua mafia, dia bilang. Tadi anggota dewan, terus pengusaha, terus sekarang mafia. Jadi nggak pakai ATM. Sekarang nggak pakai ATM, semua amanah. Sih orang nggak pakai ATM sekarang di dunia ini kan? Nah, intinya adalah itu. Terus nanti ada uang cash, udah deh intinya gua nggak mau berbelit. Gua nggak mau dicicil ya bayar. Tiba-tiba malam-malam dia transfer gue 10 juta. Itu bukan permintaan gue juga nggak mau, gue maunya full ya. Intinya dia transfer gue 10 juta. Terus berapa jam kemudian Astrid di DM, kak aku desainer dari Bandung gini-gini. Karena Denny sudah mulai berkeluar nih, kak Astrid ditipu juga ya, gitu kan. Astrid ditipu juga ya, aku tadi malam barusan dipinjemin duit 10 juta. Dia bilang tuh pinjem 100 juta. 100 juta ya gue kena tipu tapi semua belajar ya kan. Nah intinya adalah dia alasannya 500 juta. Gila, gue udah tahu kalau 500 juta pasti ini duit gak akan lebih hilang lagi. Kenapa 500 juta? Iya karena BPKB nya di Jakarta lah. Kemarin bilang ada supir lo mau di kantor Brimob ada di Bandung, ada ya beda-beda nih. Terus bilang 200 juta deh gitu. Turun 2 juta, ya udah 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena si Ruda ini udah keburu DP mobilnya, dia mau ngambil mobil gua. Jadi Ruda ini mau ngasih 50 juta, kok cepet kali 50, 250. Gua cuma ikutin permainannya nih. Dia main drama, kan gua rajin drama. Gua dramain lagi, tapi gua ke-setting sama dia gitu kan. Nah, intinya mulu dari dia, nggak habis-habis. Jadi habis itu ternyata gua baru tahu, oh dia cerita tadi malam di rumah sakit, si Dennis juga beli mobil gua kak, tapi dia udah DP malah mintanya macam-macam, mobilnya ternyata masih leasing gini-gini. Mobil tukar tambah, konyol-konyol Dennis yang salah, di cancel, Dennis yang cancel. Udah gitu minta DP-nya balik. Kan gue pusing kan. Gue inget dong, Dennis, lu beli mobil dari si Mbak M ini? Iya. Lu juga ya? Kok lu tahu? Si Ajun cerita katanya iya, dia ceritain sama tuh. Tapi dia jelekin Dennis ke gua gitu kan. Loh, terus lu bayar berapa? Gocap. Iya, misalnya mobilnya udah berapa hari, Dennis udah berapa hari tata. Terus dia bilang si Mbak M ini bang pokoknya pusing karena leasingnya masih 31, dia nggak tahu gitu. Nah pokoknya intinya gitulah, intinya adalah loh kita baru sadar nih kita ditipu. Berarti terus lo kan gue udah lagi nagih dia gocapnya. Wah kunyuk nih. Berarti dia minta gue transfer gocap lagi buat bayar si Dennis. Jadi Dennis tuh bisa jadi dibayar kan, Dennis tuh dibayar nih. Pakai duit gua. Ya. Jadi jadi lubang nih si kampret ini, ya kan? Nah intinya lagi ya, pokoknya dia udah sama-sama ditipu. Akhirnya gue ngomong, gue rekam semuanya. Gue tahu nih lo mobil itu mobil bukan mobil lo kan, jujur itu mobilnya si ini. Dia langsung iya kak gitu. Dia ngaku udah karena udah terdesak. Gue ngomongnya juga nggak marah-marah, cuman tegas. Iya kan, kenapa lo masih bohongin gue? Kalau udah tadi lo bilang butuh duit segala macam, bilang aja. Ya kan, jangan sampai nipu-nipu orang. Lo bikin gue susah, bikin acara keluarga gue jadi berantakan. Ya kak, udah gampang, gue refund aja. Sorry, I'm so sorry, gini-gini, I feel so bad. Pakai bahasa Inggrisnya, mau dicek bagus. Oh soalnya copy paste kali. Iya, atau dia Google Translate. Tapi kalau dia lagi ngomong live, nggak ada bahasa Inggrisnya. Ya kan? Terus abis itu dia mungkin ngerti kali gue bahasa Inggris gue kacau, jadi dia mau ngeledek gue kali mungkin. Jadi intinya adalah terus dia mau refund. Ya udah mana?
Ini apa tahu? Iya, gua tanya mobilnya mana, nggak datang sejam lebih orang datang, malah ada tim manajemen rumah sakit mau foto yang, gue disuruh berdiri, pura-pura dari manajemennya kayak nengok, gue nengok gitu, gue endorse nih, gitu kan, tapi gue jadi model endorse ya tadi ya, terus Ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Akhirnya udah pokoknya intinya mobilnya nggak ada, akhirnya udah sejam lebih, Kak ada mobil di bawah, tapi yang bawain orang showroom, loh kok orang showroom? Iya mobil gue dititipin di showroom, titip jual. Nanti kau yang nggak usah nanya apa-apa sama supir yang bawain itu, langsung aja udah lihat aja, gitu. Jangan bilang harga, jangan bilang apa ya, gue curiga nih. Gak enak gue sama orang showroomnya katanya. Terus dia tapi ngetik sampai bawah, gue ketemu ada orang showroom, gue kayak pernah kenal nih, iya kan? Tapi dia juga kenal sama gue, tapi nggak enak ngomong, tapi dia kaget lihat gue. Ternyata bukan mobil si cewek ini. Usut pokoknya gue tukeran nomor telepon, akhirnya mobil itu juga nggak bisa gue bawa juga, mau gue lunasin nggak bisa karena banyak alasan, gue mau ganti oli dulu, gue bilang udah nggak perlu ganti oli gitu kan. Nah pulangnya gue diantarin sama yang si pemilik showroom itu, ternyata bukan supir, pemilik showroom. Kita sama supir. Iya kan, karena dibilang supirnya, tapi kok supirnya keren banget, ya kan, kayak ngomongnya kayak orang berpendidikan dan orang kaya lah gitu ya. Ternyata yang punya showroom gitu kan. Gue udah feeling minta nomor telepon dong, Ruda gitu kan. Nanti gue kasih nomor telepon Ruda kalau mau wawancara, dia mau kasih saksian. Terus besoknya gue telepon karena dia malam-malam udah pagi udah berdiri, besok mobil jam 10, Mercy-nya nggak dilihat-lihat nih. Intinya adalah gue pagi, Ruda mobil siapa ini? Kira dia bilang mobil gue dipaksa bohong, tapi gue udah bilang gue nggak bisa bohong. Gue mau ngomong sama lo tapi nggak enak, ya kan? Gue dikasih cetatannya, lo bohong aja please. Nah, tapi kenapa lo datang semalam? Gue kenapa datang? Karena dia bilang yang mau beli mobil adalah si mbak itu. Dia bilang mau beli mobil ini, terus gue suruh datang, dia udah DP 4 juta. Jadi dia bayar 4 juta ke si Ruda ini. Buat dapetin cepet dari, yakinin cepet dari gue. Jadi dia untung 96 juta lah. Ya kan? Udah gue udah tahu bahwa gue dikibulin, tapi gue masih sopan. Gue nggak bilang lo nipu ya. Gue ikutin alur permainannya. Mana mobilnya gue mau lihat lagi, nggak bisa karena gue udah tahu orang yang punya mobil kan bukan dia dan dia nggak dapet uangnya. Gue disuruh bohong gitu kan. Gue juga kaget yang beli bilang sama dia, tapi dia nggak bilang beli akhirnya. Intinya gue kejar terus mobilnya mana, bayar lagi 500 juta tambah deh, totalnya 1,2 M dealnya. Nah awalnya dia bilang 1,2 miliar 270, gue tawar 2 deh langsung dikasih. Artinya nih pelajaran buat kalian semua, kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar dengan murah di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Udah pasti kan kasus penipuan capturean palsu apa gimana gue nggak tahu. Aduh 1,8 M dan capturean itu juga adalah bukti capturean yang sama di setelah gue pernah ketemu dokter Yeni sama dikasih capturean sama. Nah, gue udah mulai curiga. Batas waktu jam 6 karena gue mesti bayar sewa klinik yang jatuh tempo jam 6. Terus tadi rumah sakit, tapi gue bilang ya mungkin dia lagi di rumah sakit butuh bayar sewa kali gitu gue pikir ya. Gue cuekin tuh setengah 5, 10 menit sekali, 5 menit sekali dulu sampai akhirnya setengah 6 udah mepet nih. Gue nanya mobilnya bekas banjir bekas nabrak nggak? Gue mulai kasihan nih. Enggak, dijamin 10.000% atau 100.000%, dan itu adalah kata-kata yang sama semua ke orang-orang yang dia tipu. 100.000%, 10.000% pasti ada. Entah tas, entah ada alat kecantikan, ada dia banyak modusnya barang. Jadi dia pintar sih, dia memprofiling targetnya itu sesuai dengan hobinya. Kuya mobil, tawarin mobil. Dokter kecantikan kena alat-alat kecantikan. Orang-orang yang suka tas. Nanti ada lagi ternyata korban-korban berikutnya yang soal travel masa lalunya nih ada nih. Perjalanan umroh banyak nih. Nah, intinya menit-menit menjelang pukul 6 sore itu dia terus ngejar gua. Akhirnya gua bilang, bener nggak ada bekas tabrak, bekas banjir ya? Gue lihat dulu deh mobilnya. Enggak kok, ini udah jam 6. Jadi pinter sih dia. Tapi kan karena gue pikir dia ngaku mobil dia, dua-duanya. Dia bilang gini, kalau sampai ada bekas nabrak, bekas banjir, kembali DP 120%. Gue berarti untung nih gue. Terus, tapi gue nggak mungkin, gue percaya gitu kan. Terus dia bilang ada foto-foto, saya bilang gini, nanti kalau misalnya sampai ada kenapa-napa, viralin aja kak. Ya beneran viral. Tapi yang viralin bukan gue awalnya kan. Nah intinya udah jam 6 kurang 1,5 menit, gue transfer. Gue suruh orang gue transfer, orang gue di Jakarta transfer pakai M-Banking, ya kan? Pakai M-Banking gue yang pegang asisten gue ya.